Selamat pagi Bapak Ibu, terutama yang lebih tua dari saya sini ya. Namo Buddhaya. Kalau saya disuruh ngisi ceramah di sini, dasarnya karena mungkin salah satu penceramahnya berhalangan, ya saya disuruh ngisi, atau supaya tukar situasinya, jangan monoton. Jadi saya diselipin ke sini. Ya bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu, ya nggak apa-apa ya. Cuma saya takut Anda bosan aja. Begini, kira-kira 5 tahun yang lalu, kita kan 5-6 tahun yang lalu ya, kita pernah diguncangkan oleh peristiwa tsunami di Aceh ya. Karena itu dalam sejarah umat manusia, tsunami yang paling dahsyat, mentewaskan 200.000 orang di sekitar Aceh. Sampai hari ini orang masih trauma dengan tsunami itu. Tapi di luar Aceh itu, dekat pantai Samudra Hindia, itu ada sebuah pulau, namanya Pulau Simule. Entah bagaimana pronounsnya, karena itu pakai bahasa Aceh ya, Simule. Simule itu harusnya korban tsunami-nya lebih banyak. Tetapi karena penduduk Simule itu sudah diberitahu oleh leluhur mereka, bila Anda merasakan gempa, Anda harus keluar dari rumah. Ya. Salah satu itu ada teriakan dia dalam bahasa daerah, di mana kita harus naik ke tempat yang tinggi. Jadi penduduk setempat mengulangi kata-kata itu. Ya, mengulangi kata-kata itu. Akhirnya mereka aman. Nah, satu, kita lihat peristiwa itu, apa hubungannya dengan kita emang. Kedua, beberapa bulan yang lalu di Haiti terjadi gempa bumi. Ya. Berapa minggu kemudian di Chili terjadi lagi gempa bumi, lebih dahsyat lagi. Tapi dibandingkan yang di Haiti dengan yang di Chili, yang lebih banyak meninggal orang di Haiti. Kenapa? Banyak tuh di koran saya lihat analisanya. Tapi salah satu penyebabnya adalah orang-orang di Chili itu sudah punya pengalaman. Mereka kebangun rumah juga udah punya pengalaman. Begitu ada gempa, mereka otomatis loh, kemana mereka harus menghindar, mereka harus pergi, itu berdasarkan pengalaman. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, apa hubungannya peristiwa-peristiwa itu kalau itu dibawa ke sini? Kita berbulan-bulan, bertahun-tahun, tiap minggu mengikuti kebaktian agama Buddha. Selama ini apa yang kita dapat? Warning apa yang kita pelajari dari pelajaran Dharma di sana yang kita sering dengar di wihara? Mungkin pernah mendengar nama seorang pujangga besar Jerman ya, Friedrich Nietzsche. Meskipun Hitler pernah mendewakan Nietzsche, Nietzsche itu nggak punya agama. Dalam sepak terjangnya dia anti gereja memang. Tapi Nietzsche pernah berbicara dalam satu baris kata yang cukup menarik ya. Ini terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena dia berbicara dalam bahasa Jerman. Kira-kira begini. Orang yang, dengan perkataan lain, orang-orang yang berkecimpungan dalam dunia agama atau dunia spiritual, ketika dia melihat kezoliman, ketidakadilan berlangsung, tapi dia tidak bereaksi, sedangkan dia melihat kebaikan dan kesalehan yang harus dia lakukan,
tapi dia tidak juga bereaksi, sesungguhnya orang-orang itu telah berada dan jatuh ke dalam lembah dosa yang paling dalam. Coba, saya perlu mengulang lagi nih, melenceng sedikit. Sebetulnya bertahun-tahun di wihara, saya juga nggak bisa ya berbicara sebagai seorang romo ya. Saya malu, malu bener. Datang ke wihara pertama pada tahun 67 tuh, bukan karena saya beragama Buddha, bukan. Ya, suruh sembahyang juga males gitu. Cuman pengen tahu agama Buddha itu apa gitu. Itu dari tahun 67 kemarin udah berapa puluh tahun ya. Jadi kalau orang bilang, oh si Romo itu suka di wihara. Seorang salesman di Mega Mall dia bilang, Romo ini sering ada di Pluit. Aduh, saya jadi malu ya dibilang saya Romo lagi. Bulan kemarin, ini bukan sombong, saya lagi jalan berdua teman saya nih di Makau. Dia lagi jalan, ada orang keluar dari kasino. Romo. Dia anjar. Aduh, malu amat saya bilang saya dipanggil Romo. Seperti Anda ketahui, pulau yang begitu kecil Makau, kasino sampai 28 loh. Itu saya sempat ngitungin karena dikasih tahu teman saya ya. Nih, kamu tahu ini 1, 2. Saya hitungin aja semua tuh sampai 28. Dan nyaranya banyak orang Indonesia keluar masuk di sana dengan bebas. Oke. Sekarang kembali lagi. Apa yang Nietzsche maksudkan? Orang-orang yang berkecimpungan di dalam dunia spiritual, kalau dia pada saatnya untuk mengembangkan meta, tapi dia tidak mau. Ketika dia tahu ada kezoliman, tapi dia tidak berbicara, sungguh dia berada dalam lembah dosa yang dalam. Mungkin dunia masih ingat loh, pada tahun 1962, seorang biksu Vietnam dalam usia 72 tahun, biksu Dick Quang De, membakar diri di kota Saigon. Membakar diri seorang biksu menimbulkan kontra dan pro, tapi dia lebih banyak mendapat pro ya. Bante Narada, Bante Pianasi, biksu Taiwan datang ke Saigon memberi solidaritas kepada biksu Vietnam. Karena apa biksu di Quang De bakar diri? Umat Buddha Vietnam dilarang merayakan Waisak. Kuncinya itu tuh nggak dikasih ya, karena penguaranya tidak bersimpati kepada agama Buddha. Rejim Ngô Dinh dia bukan orang Buddhis, dia tidak bersimpati kepada agama Buddha ya. Ingat loh, di dunia ini orang Buddha itu sekarang berani demo ya. Ketika Presiden Korea Selatan Lee Myung-bok berbicara melecehkan umat Buddha, puluhan ribu umat Buddha demo di kota Seoul. Kita nggak tahu kan berita itu ya, orang Korea yang ngasih tahu. Nah, kita lihat contoh-contoh seperti itu. Nah, oleh karena itu, take warning dari kehidupan beragama itu apa? Mungkin kesana lah yang harus kita lihat ya. Mungkin kesana yang harus kita lihat. Kita lihat, kita kan sering ke wihara mendengarkan ceramah, mendengarkan seperti ini. Apa yang kita tangkap nih yang bermanfaat bagi kita? Kalau kita ke wihara hanya mau dekat sama bos, kita bergunding, bikin masalah, akhirnya kita kecewa sendiri. Coba lihat di dalam sebuah dongeng. Kita lihat kehidupan ini seperti apa. Di dalam 8 dewa Taois itu ada satu dewa namanya Li Tongpin. Ya. Saya lihat kelentengnya ada tuh di Angke, di depan jembatan hitam ada kelenteng Li Tongpin. Ya, itu sebetulnya kelenteng Taois, tapi orientasinya ke Buddhis sekarang kelenteng itu. Dikisahkan pada suatu hari Dewa Li Tongpin datang ke dunia ini dari kayangan
Ketika dia jalan sini jalan sono, dia ngeliat ada anak kecil, anak yang udah mulai gede gitu, lagi nangis ngegerung-gerung. Terus Li Tongpin nanya, ini bocah kenapa nangis ya? Kenapa kamu nangis? Saya sedih, ibu saya sakit, kagak punya duit bakal beli obat. Li Tongpin pikir nih, di dunia yang hingar-bingar ini masih ada anak kecil yang mau berbakti kepada orang tua ya. Ketika orang tuanya sakit nggak punya duit, bisa beli obat. Li Tongpin bilang, kamu tuh anak yang sangat berbakti ya. Li Tongpin pikir, saya akan menolong anak ini. Kan dia dewa, dalam pasien itu kan dia salah satu. Li Tongpin keluarin jempol tangannya, unjuk jarinya, bikin hu, seret, bikin telek, jadi sepenggah uang Tiongkok jam dulu, emas. Li Tongpin bilang, nih pakai emas ini, tuker, kamu beli obat. Itu anak udah dikasih emas, bengong ngeliatin Li Tongpin. Apa kamu nggak merasa cukup? Kan ini bisa beli obat. Kamu nggak puas dikasih uang segini? Bukan, aku bukan lihat uangnya. Aku pengen jari kamu, supaya jari aku bisa bikin emas juga. Ngerti nggak? Jadi tuh orang tuh begitu tamaha ya, Sunda bilang tamaha, begitu serakah gitu nggak? Ya kan? Udah dikasih emas, dia kepengen jari tangan ya, pikir mungkin si Li Tongpin punya tangan kalau bisa dipotong kali ya. Jadi itu kelihatan sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya tidak berani berbicara sebagai seorang romo, tapi marilah kita berbicara sebagai manusia yang memiliki kemanusiaan. Kita sangat khawatir dengan keadaan sekarang loh. Dan pada saat kita khawatir, kita membutuhkan tip. Tip itu adalah Dharma Sang Buddha. Seperti kasus yang tadi, orang lari karena gempa bumi, kan dia udah dikasih tahu. Jadi kita sudah tahu nih Dharma Sang Buddha itu apa. Kita harus pakai. Menghayati Dharma bukan berarti kita menjadi manusia yang aneh ya. Nggak tahu nih di wihara ini sesamanya kenal nggak ya? Soalnya kadang-kadang kalau datang ke wihara tuh kelihatan wajahnya tegang banget ya, sampai kiri kanannya pun nggak mau kenalan. Sekarang kita lihat begitu banyak kasus di masyarakat ini yang membuat kita khawatir. Bulan lalu saya membaca surat kabar di Xinjiang ya. Memang kebetulan bulan lalu saya ada di Urumqi karena saya ingin meninjau tempat itu. Di dalam surat kabar itu saya baca loh, ada seorang anak muda yang umur 17 tahun, orang Han dia, di kota Aksu, nggak jauh dari Urumqi. Segitu beraninya dia bunuh orang. Kenapa dia dibunuh? Kenapa dia membunuh orang? Anak ini baru SMA umur 17 tahun. Punya pacarnya ulang tahun. Dia pulang ke rumah, bilang ke papa mamanya, minta uang mungkin beberapa ratus renminbi ya, mau beli hadiah untuk pacarnya. Si papa sama si mama nyaut, aduh lu, anak sekecil gini aja punya pacar. Kalau orang Betawi suka nyeleneh kan, kencing aja belum lempeng. Iya, mau punya pacar gitu kan. Itu Betawi punya selerohnya sendiri tuh. Ini anak di ngomelin sama bapaknya, dia kecewa. Ya, belaga ada anak segede gitu, pating-ting peteng-teng. Dia pergi ke supermarket beli minuman keras. Udah menjelang maghrib. Dia lagi jalan, kota Aksu sih emang bukan kota besar ya. Dia lagi jalan, dari sana dia ngeliat ada orang pakai helm sendiri. Karena dia belaga mabok, dia pukul orang yang pakai helm itu. Yang pakai helm tuh ngelawan. Tapi akhirnya dia berdua berantem.
si anak ini merebut helm orang itu, mungkin rupanya helmnya bagus ya, dengan helm itu dia pukul kepala orang itu. Akhirnya orang itu luka dan meninggal. Memang setelah orang tuanya dikasih tahu, orang tuanya sempat juga menyesal loh. Tahu tadi dikasih duit ya, beli kado ya. Kata si mamanya nyeletuk begitu. Ya, tapi orang-orang menyaksikan tuh adegan itu. Bapak ibu-ibu, ini di surat kabar loh. Ya. Dan gejalanya ya, orang sekarang itu ngebunuh orang nggak takut loh. Hanya urusan kecil dia berani bunuh orang loh. Hanya untuk berapa juta punya uang, orang sekarang berani bunuh orang. Padahal kalau kita nih di sini nih, suruh motong ayam belum tentu berani loh, kan? Coba potong ayam nih. Lebih dari itu, dia nggak belajar kok, nggak belajar di fakultas kedokteran, kok dia bisa memutilasi orang ya? Kayak itu kan mesti bisa anatominya, motongnya rapi lagi. Coba lihat. Nah jadi sekarang ya kelihatannya nih, dia akan melihat ini dorongan karma masa lalu terlalu berat. Banyak anak-anak lahir di dunia ini memang menagih hutang orang tuanya. Ya, nggak semua anak bawa orang tua senang loh. Ya, dulu banyak anak hoki, ya, sekarang belum tentu juga hanya mungkin ya. Apalagi anak yang nggak dididik dengan baik. Nah, gejala-gejala seperti inilah yang perlunya kita perhatikan. Nah, itu salah satu tip yang kita lihat. Hendaknya melihat Dharma Sang Buddha untuk terapi kehidupan ini. Dan semua orang harus bergiat. Nggak bisa kalau bilang, saya dulu beragama Buddha, sekarang saya pindah. Loh, agama Buddha kamu tuh apa? Di rumah ada manjang keris, semar, anak ambar, ya, yang mistik-mistik begitu. Dia bilang sama orang, dulu saya beragama Buddha, sekarang saya pindah. Nah, umat Buddha yang sekarang dari Tianghyo yang Cungdung Cep yang tradisional menuju pembacaan parita, baca keng, harus ada sesuatu pengenalan. Ya, harus ada suatu pengenalan nilai-nilai Dharma itu yang menyentuh hati kita. Di dalam agama Buddha, sesuatu yang menarik adalah gejala psikologis sangat diperhatikan. Padahal ya kalau kita ngelihat film-film sekarang ya, My Name is Han, nonton nggak film itu? I'm Not a Terrorist. Charun Han Kacol ya bintang filmnya. Dia acting dalam film My Name is Han itu luar biasa bagusnya itu. Ya. Dari semua deretan film India mungkin itu acting dia yang paling bagus. Anda lihat lagi sebuah film Shuttle Island. Itu mengisahkan orang-orang yang kena penyakit jiwa loh. Ya. Jadi gejala-gejala yang ada di masyarakat ini kalau kita kaitkan dengan agama Buddha, bahwa apa yang Sang Buddha katakan ribuan tahun yang lalu, di mana umat manusia akan lebih menderita secara kejiwaan. Loba, dosa, moha, keserahan. Jadi kita belajar itu bukan belajar seperti kita mau testing besok nih. Ikut ujian ngapalin terminologi itu, bukan. Terminologi itu mesti dilihat ke kita. Keserakahan, coba kita lihat. Ketika orang belum punya uang, ketika orang itu masih biasa, yang dicari adalah uang. Ketika dia sudah punya uang banyak, miliuner, triliuner, yang dia cari adalah nama. Sesungguhnya kalau kita lihat di dunia ini ya, memang kalau ditelusuri secara kejiwaan ya, banyak orang-orang termasuk saya, kita semua nih, memang kita sakit loh secara psikologis loh. Dan begitu banyak orang yang perlu kita kasihani loh. Orang tuh punya rasa takut ya,
Dan orang tuh menginginkan legitimasi. Kalau saya kaya, ntar saya mati, takut kali nggak ada yang melayat ya. Iya dong, udah mati, Anda udah meninggal, Anda meninggalkan apa di dunia ini? Kan katanya gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan kulit. Nah, kalau orang mati meninggalkan apa? Nama kan? Nah, karena itu orang jadi khawatir. Ya, nanti kalau aku mati orang nggak tahu dong nih. Ya, supaya aku jadi terkenal, aku mau buka yayasan, mau buka wihara, supaya orang jadi tahu. Hal itu akan menghantui pikiran orang sebagian besar kita loh. Bahwa nyatanya kehidupan psikologis manusia itu sangat dekat dengan kita. Jadi kalau kita melihat loba, dosa, moha, bukan terminologi yang harus dihafal. Kebencian kita, keserakahan kita, kebodohan kita. Ya, kita lihat contoh-contoh di dalam masyarakat ini. Apalagi yang menyangkut masalah kejahatan-kejahatan sosial, selalu berurusan dengan kejiwaan manusia. Ya, Sang Buddha juga sering memberikan petunjuk-petunjuk bahwa sebaiknya orang melihat dirinya sendiri. Ya, sebab bagaimana juga kehidupan yang sehat berurusan dengan kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani mungkin kelihatan dari luar. Kalau kesehatan rohani sering tidak kelihatan. Hanya karena kepentingan-kepentingan pribadi. Yang tadinya makan semeja, duduk sekursi, tidur seranjang teman, hanya karena kepentingan-kepentingan pribadi bisa jadi ribut. Kita lihat persoalan-persoalan dunia ini. Semua itu kembali ke dalam diri kita sendiri ya. Bagaimana kita menyikapi. Nah, itulah kira-kira yang mungkin tip-tip yang harus kita lihat ya. Bahwa belajar mengurangi supaya kita jangan stres. Belajar mengenal keserakahan, kebencian, kebodohan yang ada di dalam diri kita sendiri. Jangan menuding orang dulu. Kita lihat ke dalam. Oh ya, pantesan Buddha pernah berkata seperti ini. Ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, setelah udah berjalan berpuluh-puluh tahun mempelajari agama Buddha, itu saya baru sadar loh. Oh, jadi yang dimaksudkan dengan ajaran Buddha itu, kita tuh bukan ngelihat orang lain. Ada suatu hari saya di Taiwan melihat seorang biksu tua naik ke atas mimbar. Saya sempat nanya, siapa biksu itu? Uming, biksu Uming. Dia jalan tanpa tongkat, tanpa kacamata. Dia duduk di atas mimbar, dia bicara 10 menit dengan bahasa Mandarin yang jelas. Dia mengisahkan perkembangan agama Buddha. Waktu itu dia berulang tahun 90 tahun. Bulan lalu saya dengar dari Bante Panya. Bante Panya sempat hadir. Beliau ulang tahun ke 100 tahun loh. Coba bayangkan, seorang biksu ya, 100 tahun. Dia tidak pakai kacamata, tidak pakai tongkat, suaranya juga bagus. Dengan tenang dia bercerita. Saya sempat nanya, Anda menjadi biksu sejak umur berapa? Saya dilahirkan di kota Wuhan. Saya menjadi biksu Buddha, menjadi samanera pada usia 14 tahun. 14 tahun. Ya. Nah, itu salah satu contoh yang kita lihat. Orang bisa hidup sampai 100 tahun loh. Sehat. Yang penting bukan lagi sehat jasmaninya, tapi ya rohaninya. Nah, take-nya apa tuh? Sehat rohani bagi umat Buddha. Para pendeta Zen
Thich Nhat Hanh di Prancis sering juga mengutip kata-kata, padahal kata-kata ini diucapkan Lao Tzu dalam Tao Te Ching ya. Zizhu Changle, Zizhu Changle, Shao Shi Gua Yu. Dia yang merasa puas akan merasa bahagia selamanya. Dia yang merasa puas loh akan merasa bahagia, damai. Nggak gampang loh orang merasa puas loh. Coba lihat. Nggak peduli rohaniwan, nggak peduli mahasiswa, dosen, sekretaris, ibu-ibu, lalu buka koran yang dilihat itu adalah iklan tentang HP model baru. Iya kan? Gunta ganti HP, ya kan? Sepertinya itu adalah tren masyarakat sekarang loh untuk menyatakan Anda modern gitu. Padahal menuruti gejala-gejala seperti itu membuat orang tidak bahagia. Kurangi keinginan-keinginan pribadi. Itu salah satu tipsnya yang harus dilihat ya. Jadi sesungguhnya apa sih yang dicari di dunia ini? Tapi memang supaya jangan salah kaprah ya, supaya jangan salah kaprah. Kalau selagi muda ya mau giat-giat cari uang, nanti waktu tuanya susah nanti. Makanya Gede Pramah pernah ngomong ya. Saya rasa ngomongan Gede Pramah tuh bagus sekali perumpamaannya, seperti orang menanak nasi, ngeliwet nasi. Jadi kalau waktu mula-mula air dicampur dengan beras, apinya biar gede. Begitu airnya udah sedikit, berasnya udah lengket, apinya kecilin. Kalau enggak nanti angus. Jadi seseorang kalau menurut Gede Pramah dari umur 20 sampai umur 40 harus rajin-rajin cari duit. Setelah itu baru tenang-tenang meditasi. Kalau dari muda mikirin meditasi terus, dikhawatirkan nanti dapurnya nggak ngebul. Dapur nggak ngebul, senggol sini senggol sana minjem duit, kagak ada orang mau ngasih. Coba Anda datang kemari minjem duit sama orang, nggak gampang loh zaman sekarang, karena orang nggak mau kasih. Ya, jadi oleh karena itu memang ada tren, ada tips, ada yang mesti dilihat hidup ini untuk apa. Nah, oleh karena itu, mari kita kembali kurangi keinginan pribadi ada benarnya. Midnight sale, rasanya semalam ya ada ya di Pluit. Mau midnight sale kayak, mau morning sale kayak, mau subuh sale kayak, yang penting ada duit kagak. Ayo. Ada supir dia ngomong dengan enak, Pak, saya mah cuma LED doang. Ngapain LED lu? Lihat-lihat doang, Pak. Saya kagak beli, saya nggak punya duit, katanya. Ini gejala masyarakat kita. Sepatu apa tuh di Senayan Plaza? Sampai ngantri begitu lihat, ya. Ada seorang ibu, dia seorang dosen, dia nanya saya, Pak Chen pergi ke Senayan Plaza nggak? Enggak, ngapain? Itu sepatu sendal bagus kan? Ah enggak, kesana aja juga begitu jauh, belum macetnya, ya kan? Nah inilah yang kita lihat. Nah, oke, jadi kesimpulan pertama, beberapa tips yang harus kita lihat yang berurusan dengan agama Buddha. Kalau kita sering-sering mondar-mandir ke wihara, kita harus bisa mempelajarinya, dipakai untuk kehidupan kita, ya. Karena kita pergi ke wihara kan kita nggak bakar kincua lagi, mana? Saya nggak pernah ngeliat orang bakar kincua, ya. Wongseng juga nggak dibakar, tiamhyo pun jarang, ya. Tiamhyo pun jarang, paling kita anjali. Kalau begitu, apa yang Anda ambil? Nggak mungkin demuhyo kita ambil, kita usap ke muka kita. Ngerti maksud saya? Kita harus mengambil sesuatu yang bermanfaat. Belajar menghargai teman, belajar mesem sama teman-teman. Jangan cembetut melulu datang ke wihara. Apalagi saya lihat nih, dia udah pabaja, udah atas sila, udah belajar abhidhamma. Dia menganggap kau dan itang loh. Dia menganggap dirinya pintar loh. Orang lain tuh blow on. Jadi dia, wah yang cincang cai pausang. Makanya di atas, raganya sok. Musik kita duluan yang nganjali. Selamat pagi kode, ya. Ini gejala yang berpuluh-puluh tahun di semua wihara, ya.
Bagaimana orang Buddhis menunjukkan masih bayan orang-orang Kristen loh, mau nyapa, nggak datang diparanin, iya kan? Kita boro-boro maranin, rumahnya aja di mana kagak tahu. Nah itu, oke. Sekarang saya mau ngetes, jelaskan maksud Nietzsche tadi. Di sini ada sebuah patung Buddha kecil yang terbuat dari emas ya. Ini harus taruhnya di mobil ya, karena tersimpan di laci saya. Jelaskan kata-kata Nietzsche tadi dalam bahasa Anda. Berdiri. Apa kata Nietzsche tadi? Pakai bahasa Anda supaya bisa diinterpretasikan dengan baik. Ada yang bisa jelaskan? Orang-orang yang berkecimpungan dalam dunia spiritual, ketika dia melihat kezoliman berkuasa, tapi dia tidak bereaksi dan tidak mengutuk, dan ketika melihat kesolehan dan kebaikan yang harus dilakukan, tapi dia tidak lakukan, sesungguhnya orang itu telah jatuh ke dalam lembah dosa yang paling dalam. Apa maksud Nietzsche yang ngomong begitu? Jelaskan dalam bahasa yang sederhana, kalau Anda bisa menangkapnya. Dan patung Buddha kecil ini Anda bisa taruh di mobil. Dari emas loh ini. Silakan. Ayo, terutama yang muda nih. Kan kalau kuliah si dosennya suka nanya, tes, oral test. Testing bukan nulis, tapi kamu nangkep nggak si guru kamu ngomong? Wonderful. Apa? Yang kenceng. It's okay. Berarti dia berani maju ke depan. Bukan saya menginginkan Anda seperti anak kecil, bukan ya. Supaya kita ada komunikasi. Silakan ambil. Ini bisa taruh di mobil kok. Tak, bawahnya dipakai lem. Ini patung Buddha kecil, ngadepnya ke depan jadinya. Oke. Padahal orang Buddhis di negara-negara Buddhis agak alergi salaman. Padahal pernah terjadi begini, seorang biku Thai udah tua dikunjungi orang dari Belgia, wanita kaya. Si wanita itu mau berdana, tapi si wanita itu bukan Buddhis, dia salaman. Mungkin ini si biku, dia sudah mendapat gelar ya. Gelar itu kan diberikan oleh raja. Sekedar informasi aja. Biku-biku di Thai mendapat pemberian gelar itu dari raja. Rajanya tuh akan ngasih kipas. Gelarnya itu 9 genjang. Jadi kalau kita menangkap di gelarnya nih, kita lihat orangnya. Oh, banyakan gelarnya sesuai dengan umur. Ra itu biku biasa. Rakru itu artinya guru. Ya, itu dia jenjang kedua. Tancaukun, venerable one, Tancaukun. Tancaukun naik lagi ke atas. Tancaukun Ratu raja. Itu dari keempat tuh. Kita di sini hanya satu yang dapat gelar Tancaukun Raja, Bantewin. Yang dapat gelar Tancaukun Bante Panyawaru. Terus dia kelima naik, Tancaukun Dewa. Naik lagi dia ke atas, Tancaukun Brahma. Naik lagi dia ke atas, Tancaukun Dev. Nah, kalau dia udah dapat gelar Tancaukun Dev, Anda bisa perhatikan badan dia udah mulai bongkok, jalan udah
tersungut-sungut begitu. Dia udah tua, dia di atas 70. Dia naik lagi, Somdet. Somdet dalam bahasa Khmer kuno tuh artinya prince, pangeran. Naik lagi dari paling atas, Anggaraja. Ya. Jadi nggak heran Anda lihat Sanggaraja yang sekarang, Nyana Sangwaro, karena udah tua nggak bisa ngepret gini, kan harusnya ngepret begini, udah tua ya. Semua kan hukum anicca, dia pakai selang nyemprot. Anda ketawa, saya juga ketawa di situ. Disangkanya kurang ajar amat nih orang ini. Saya cepet tutup mulut. Karena saya lihat di depan ada PM, kalau dia keluar diiring, dijaga sama PM. Ya? Nah, jadi ini si wanita Belgia ini, dia mau memberi sumbangan. Rupanya dia ketemu Tan Chow Gundom. Dia salamin loh. Tapi si bikunya sepertinya nolak gitu. Bagi orang Eropa, kalau kita udah, orang Eropa kan punya kebiasaan, kalau perempuan nyodorin tangan, kita harus, tapi kita nggak boleh nyodorin tangan salaman sama perempuan, nggak boleh kebalik, ya kan? Dia kan udah nyodorin tangan dulu. Kenapa si biku tuh nggak mau? Akhirnya perempuan itu nggak mau kasih dana, ya. Jadi kalau orang mau salaman sama kita, jangan ditolak. Barangkali dia mau ngasih angpau. Ya. Buddhis punya tradisi Anjali. Padahal Anjali ini juga datang dari orang-orang Hindu. 700 tahun yang lalu agama Buddha meninggalkan India. Hampir total ya. Hampir total. Dharma Sang Buddha meninggalkan Madhya Desa. Itu kesalahan orang Buddhis sendiri, karena tidak mau menghayati ajaran Buddha. Jadi mula-mulanya mereka menerima Anjali datang dari Hindu yang mengartikan kiri adalah tangan saya, kanan adalah hati Anda. Hati saya dan hati Anda bersatu. Mereka menyebut Namo Buddhaya untuk hormat pada Buddha. Tapi berjalan dalam abad demi abad, yang tadinya rapat menjadi seperti bunga teratai, lotus. Jadi banyak biku, baik tradisi Theravada, Mahayana, Tantrayana, kalau kita lihat mereka sering tidak merapatkan tangan mereka begini. Jadi itu melambangkan lotus, bunga teratai yang akan mekar. Mengapa Buddhis suka menggunakan simbol-simbol? Saya mau nanya lagi, karena saya masih punya hadiah di sini. Yang umum dipakai di dalam tradisi Theravada itu simbolnya apa? Anda perhatikan nggak kalau Anda pergi ke wihara? Begitu Anda mau masuk wihara, Anda lihat pintu gerbangnya. Dari simbolnya itu udah kelihatan. Simbolnya itu apa? Ya, yang paling penting apa jadinya? Yang apa coba? Kenapa? Berdiri. Roda. Roda itu bukan roda samsara. Roda itu melambangkan 8 jalan utama. Sini, buku ini lebih baik untuk Anda. Ya, kasih ya. Oke. Di dalam tradisi Buddhis Mahayana, apa yang dipakai simbol mereka? Dari simbol-simbol itu bisa dilihat loh, ini wihara orientasinya kemana. Memang kalau kita ke Jawa nih, ngelihat kelenteng-kelenteng, yang kita mesti lihat kan altar utamanya kan. Kalau altar utamanya Hok Tek Cheng Sin, oh kita tahu dah, berarti ini daerah lebih bersifat pegunungan. Kalau dia mengarah ke laut, berarti Macho, Dewi Macho yang dipuja. Jadi main altar yang dilihat. Tapi kalau kita mau masuk ke wihara Buddha, sebelum masuk kita lihat dulu gerbangnya. Di dalam Mahayana itu apa yang dijadikan simbol?
Kuil Mahayana pasti dia di depannya ada simbol-simbol seperti itu. Pernah lihat kan bunga teratai? Kenapa Mahayana menggunakan bunga teratai untuk simbol? Apa maknanya? Apa maknanya? Bunga teratai sering dijadikan simbol. Nah, betul. Su'uni al-Buran, ya. Bunga teratai berada dalam lumpur, tapi bunga teratainya tidak ternoda oleh lumpurnya. Kita hidup di tengah-tengah dunia gelap, dunia hitam. Kalau kita bisa menjaga, hebat banget kayak bunga teratai. Ambil majalah ini. Oke, jadi ada beberapa yang intermezzo yang sifatnya simbolis-simbolis itu perlu kita ketahui. Nah, sekarang ada hal yang kedua yang saya akan bahas. Hari ini kebaktian atau mungkin besok berkurang karena orang Tiongkok merayakan Cengbeng, ya kan? Kehidupan beragama ditelusuri melalui dua jalur. Jalur yang pertama adalah jalur budaya. Jalur yang kedua adalah jalur spiritual. Kedua hal ini dia harus saling mendukung. Jadi membuat seorang Buddhis mempunyai pengertian yang akan lebih baik. Tapi beberapa hari yang lalu saya menerima beberapa SMS nih. Tolong sampaikan SMS ini ke teman-temannya yang lain. Doa untuk Cengbeng. Merasa terpikir oleh kita. Supaya kita ngerti nih, saya pikir ada baiknya dibahas ya. Pernah terjadi di Tangerang. Orang Tangerang kan orang Tionghoa Tangerang umumnya terhadap kebudayaan tradisional itu jauh lebih taat ya. Setahu saya sih begitu. Jadi mereka punya meja abu leluhur. Meja abunya di sebelah sininya ada altar Buddha. Mereka telah menjaga meja abu dengan meja altar itu berpuluh-puluh tahun. Pada suatu hari datang seorang biku orang Thai, memberitahu kepada yang punya rumah itu, kamu nggak boleh berendeng altar leluhur dengan altar Buddha. Yang punya altar bilang, lah, aku udah sembahyang itu puluhan tahun loh. Kenapa nggak boleh katanya? Nah, si biku Thai itu bilang, kalau kamu rendengin meja abu itu dengan altar Buddha, nanti tuh yang meja abu tuh orangnya kagak bakal cuci-cuci lagi. Tunggu, cuci ngerti kagak? Nah, kalau orang Benteng ngerti, ya, cuci itu lahir kembali, punar bawa. Pernah terjadi di Tangerang. Orang Tangerang kan orang Tionghoa Tangerang umumnya terhadap kebudayaan tradisional itu jauh lebih taat ya. Setahu saya sih begitu. Jadi mereka punya meja abu leluhur. Meja abunya di sebelah sininya ada altar Buddha. Mereka telah menjaga meja abu dengan meja altar itu berpuluh-puluh tahun. Pada suatu hari datang seorang biku orang Thai, memberitahu kepada yang punya rumah itu, kamu nggak boleh rendeng altar leluhur dengan altar Buddha. Yang punya altar bilang, lah, aku udah sembahyang itu puluhan tahun loh. Kenapa nggak boleh katanya? Nah, si biku Thai itu bilang, kalau kamu rendengin meja abu itu dengan altar Buddha, nanti tuh yang meja abu tuh orangnya kagak bakal cuci-cuci lagi. Tunggu, cuci ngerti kagak? Nah, kalau orang Benteng ngerti, ya, cuci itu lahir kembali, punar bawa. Betawi ngerti loh.
Tionghoa Betawi kalau bilang cuci ngerti ya, tapi orang daerah belum tentu ngerti ya, karena itu bahasa Hokkien yang udah di Indonesia kan. Yang punya rumah jadi tambah bingung dah. Nah, ini kita harus jelaskan ya. Penghormatan leluhur pada meja altar leluhur pertama-tama datang dari tradisi Konghucu. Harus jelas itu. Harus jelas. Karena secara tidak langsung orang Tionghoa sebetulnya ya, memang orang Tionghoa cenderung untuk sinkretisme, di mana agama Tao, agama Buddha, agama Konghucu dan agama leluhur yang sangat kuno itu dijadikan satu dalam keyakinan mereka. Tapi bukan mereka mencampur aduk, itu adalah suatu proses perjalanan ribuan tahun. Penghormatan terhadap leluhur adalah tradisi Konghucu. Jadi dari fotonya dulu, kemudian abu leluhur. Yang dimaksud abu leluhur itu adalah pada waktu yang meninggal di hiolohnya itu nggak dibuang. Bukan abu jenazah yang beneran loh, bukan. Hampir jarang orang Tionghoa mau membawa abu jenazah ke dalam rumah. Karena believe it or not, itu kalau ditaruhnya salah, yang punya rumah akan sering sakit biasanya. Karena itu mereka menaruh abu leluhur ini di rumah abu. Jadi kita harus lihat dalam tatanan lintasan budaya dan agama, orang Tionghoa dihadapi. Sebetulnya bukan orang Tionghoa aja yang menemukan ini, yang bertemu dengan keadaan ini, bangsa Korea, orang Vietnam, Manchu, juga gitu, ya. Satu, tradisi Konghucu pada mulanya tidak menerima pembakaran jenazah. Karena kalau jenazah dibakar, abunya kan dibuang. Nanti keturunan-turunannya tidak bisa menyembayangi leluhurnya lagi. Kalau gitu kembeng kemana peginya? Ini berjalan dengan keadaan politik loh. Gunjang ganjing. Kuburan lah digeser, dibongkar lah. Ya, tradisi Tionghoa pernah diintimidasikan, berurusan dengan politik segala macam. Banyak orang Tionghoa berpikir, daripada repot ya, kuburan dibongkar-bongkar, udah dibakar aja. Saya ngalamin, engkong saya dari Gang Sentiong, anak sekarang nggak ingat Gang Sentiong kalau dulu ada kuburan. Dari Gang Sentiong dipindahin ke Jelambar. Jelambar sekarang udah jadi rumah orang. Gunjang ganjing pindah kayak kucing beranak. Udah deh, repot, bakar aja deh. Dibongkar jenazahnya itu, diangkat, tulangnya dibakar, akhirnya abunya ini ditaruh di rumah abu. Cuma masalahnya begini, kalau dia masalahnya hanya satu sekarang yang harus dipikirkan loh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, mau nggak anak-anak kita menyembahyangi lagi? Di Jonggol kuburan bagus, tanah bagus, banyak kuburan bagus, tanah gocap nggak jadi dibongkar. Kuburan tetap dilestarikan. Tanyakan anak-anaknya, mau nggak nanti kalau papa mamanya udah nggak mau menyembayangi? Nggak usah bilang dia bawa samseng dah ke kuburan dah. Dia menyembayangi begitu aja. Ini mesti ditanya. Makanya biasakan bawa anak-anak ke kuburan supaya mereka tahu kenapa tradisi Konghucu menjunjung tinggi kuburan. Di dalam tradisi Konghucu itu ada satu kata, Seng Zong Zui Yuan, melihat kuburan, mengenang jasa para leluhur. Jadi orang nggak boleh lupa pada leluhurnya. Kadang-kadang kan sampai kuburan bagus ya, kayak lihat di Manila. Kuburan Tionghoa menjadi objek pariwisata loh. Kuburan Tionghoa paling bagus mungkin di Manila ya. Padahal itu negara Katolik.
Di situ ada tempat pertemuan untuk keluarga, sembahyang, ya. Tapi kita lihat sekarang udah banyak dibangun nih kuburan-kuburan yang bagus. Tradisi Konghucu dihidupkan kembali. Kenapa orang Tionghoa tidak mau membakar jenazah pada awalnya? Pada awalnya yang membakar jenazah hanya pendeta Buddha. Tetapi orang Tionghoa akan ketemu masalahnya yang baru. Kuburan leluhur yang tidak disembahyangi akan menimbulkan masalah Hong Shui yang berbelit-belit. Daripada kita kena Hong Shui, udah kita bakar aja deh jenazahnya. Tapi udah dibakar, abunya mau dikemanain? Dulu tetangga saya naif banget. Itu kalau orang jenazah udah dibakar, abunya bakal jadi abu gosok ya Pak ya. Bakal jadi abu gosok gitu ya. Ya, orang sekarang lebih ada lagi tuh saya lihat dia Buddhis dia lebih konsekuen kali ya. Udah dia bakar jenazahnya, kendinya diikat kayak batu, ditenggelamkan di samudera. Dia tidak mau lagi mengenang. Jadi ketika ada seorang ibu meninggal, punya anak laki 7, abunya langsung dibuang. Teman saya nyeletuk, itu ibu kan berjasa loh, bisa melahirkan anak laki 7. Masa nggak ada satu anak yang mau membayangi kuburannya? Abunya, kenapa abunya dibuang? Tuh, di situ saya dengar pada saat upacara orang yang memberi komentar loh, ya. Nah, jadi kita lihat kembali, orang Tionghoa menghormati kuburan karena mengenang jasa leluhur. Di dalam tradisi Konghucu tidak dikenal kehidupan kembali. Oleh karena itu mereka menerima agama Buddha untuk melengkapinya. Manusia dihormati saat dia masih hidup. Ya, film Confucius tidak dibahas tentang sial. Saya tidak mendengar ucapan Konghucu tentang itu, ya. Tapi di dalam tradisi Konghucu, bakti kepada orang tua maknanya itu hanya 2 ya. Memberi makan kepada orang tua dan hormat kepada orang tua. Konghucu kan pernah bilang, kambing dan burung gagak juga bisa memberi makan kepada induknya loh. Bukan saja induknya kepada anaknya, tapi manusia berbeda. Manusia selain memberi makan pada orang tuanya, harus ada rasa hormat dong. Bapaknya ngegeriang sama emaknya. Ngegeriang tahu ya, Betawi bilang ngegeriang. Lu beliin kayak gue kue tiaw. Cewek nih orang udah tua-tua mau kue tiaw. Misalnya gitu, udah dibeliin, dilempar di depan mukanya. Tuh makan. Nah itu nggak boleh. Mereka bilang kamu harus nyuapin loh. Doktrin Konfusianis menjunjung tinggi anak yang tidak berbakti kepada orang tua, bagaimanapun dia kaya, pinter, kalau dia tidak hormat pada orang tua itu sama dengan 0 besar. Jadi harus disuapin loh, ya. Tapi nggak gampang loh hormat sama orang tua ya, anak-anak sekarang. Mungkin karena orang tuanya cerewet enggak. Tapi ya gak bilang orang tua semua orang cerewet ya. Tapi orang tua harus punya duit. Jadi supaya anak gak kurang ajar. Bener loh. Coba kalau orang tua gak punya duit, dia masih takut sama kita karena dia lihat duit kita ada. Ewe kita masih banyak. Manusia di zaman sekarang udah benar-benar edan. Yang dipikirin tuh duit melulu. Iya kan? Ada duit dia baru baik, nggak ada duit dia nggak mau. Kita masih bilangin sama anak kita nggak boleh begitu. Nah, jadi itu tradisi Konghucu yang harus dilihat. Nah, kalau begitu, setelah orang Tionghoa menerima agama Buddha, kenapa dia sembayangin lagi itu cengbeng? Hormat kepada orang tua tradisi itu. Apa dia sudah lahir atau tidak, orang Tionghoa nggak mikirin ke sana. Jangan merasa marah ya kalau di SMS bunyinya siapa yang membayangi cengeng nih untuk orang tua.
paket buah luar negeri sekian juta, paket dalam negeri sekian ratus ribu, dicari kesempatan lah untuk nyari uang gitu. Itu fenomena masyarakat kita loh. Padahal kita menyembayangi orang tua kita ini berdasarkan ketulusan hati kita, ya. Jadi andai kata ada altar Buddha juga nggak jadi masalah. Mungkin orang tua kita udah lahir kembali, tapi kita nggak pusingkan. Namun kita hanya menghormat saja, ya. Jadi makanya kenapa cengbeng, ya. Biasanya kalau orang Korea menghitung 105 hari setelah tangke, hitungnya begitu mereka. Tapi orang Tionghoa udah lupa hitungan itu. Hansu, mereka bilang hansu. Makan mesti makanan yang dingin, sembahyang ke kuburan leluhur. Yaitu jatuh pada tanggal 5 bulan April, menyembayangi leluhur. Kuburannya dibersihin, ya. Kuburannya dibersihin. Kita tidak berdebat apakah itu benar atau salah. Biasanya kalau kuburan yang tidak ditengok sama anak-anaknya, dikhawatirkan kuburan itu dirusak orang. Kuburan dirusak, keluarganya nanti kesian menderita. Jadi hati-hati kalau ada pohon kelapa jatuh di atas pohon kuburan itu, singkirin pohon kelapa itu. Terus kuburan itu melesat ke bawah, sebaiknya diangkat. Sebab nanti anak-anaknya usahanya nggak bagus. Aneh tuh. Itu gejala supernatural loh. Hanya kuburan yang nggak benar mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi orang Tionghoa telah mengenal istilah feng shui 3000 tahun yang lalu. Ya, nah karena supaya dia jangan kena feng shui, ya udah dikremasikan. Itu ada jalan positifnya. Tapi kalau dikremasikan, berarti generasi berikutnya nggak akan mengenal kuburan leluhurnya lagi. Terpaksa mereka menaruh di rumah abu. Mereka datang sembahyang ke sana. Ya, betul, bapak-bapak, ibu-ibu. Selama orang tua kita masih ada, kita harus sayang sama orang tua kita. Selama orang tua kita masih bisa jalan, masih bisa makan, berusaha menyenangi mereka. Bukan setelah mereka meninggal baru kita sembayangi, kita nangisin, ya. Bukan, nangis sampai sesambatan tuh, sampai di ngomongin yang kita dengarnya aja juga sampai rasanya kagak enak, ya kan? Menghormati orang tua itu seperti apa? Tapi anekdotnya memang sering terjadi tengah-tengah masyarakat kita ini. Mereka tidak bisa menghormati dalam konteks yang sebenarnya. Malah kadang-kadang jadi lucu. Sembahyang bersikeras, harus makanan 12 macam. Bersikeras yang tua-tua nih. Seorang ibu, dia seorang tokoh Buddhis loh. Seorang tokoh. Jangan-jangan tuh buku Paritas segepok dia bisa hafal tuh. Dia sembayangi suaminya. Dia nanya saya, Pak, kok suami saya disembayangi Pak ya? 12 macam makanan Pak, pakai cara orang benteng nih Pak. Lo ada sambal goreng, makanannya enak-enak ya kalau dilihat tuh ya. Kok kalau disiopuin lama amat Pak? Siopui tau ya, uang logam dilempar plus minus, makannya udah beres belum? Udah beres mau dirapiin, disiopuin kagak siopui Pak. Emangnya encim kenapa? Sudah dibingung nih katanya, ngeliatin tuh makanan. Oh nggak taunya ada yang salah. Cucunya beliin dia Kentucky. Dia kagak doyan Kentucky, dia doyannya opor ayam. Tuh sampai anekdotnya begitu tuh di dalam komunitas Tionghoa Buddhis ya. Padahal mah secara gampang saja. Jangan bilang sembahyang orang Tionghoa, orang Buddhis itu repot loh. Jangan. Itu orang malas nyautnya begitu. Kedemenan orang tuanya makannya apa? Itu aja. Kalau dia memang demennya makan gado-gado atau kue tiaw, beliin aja. Ya. Ya kalau dia emang demennya sate biawak ya beliin, nggak apa-apa. Ya, jadi kesukaannya apa? Jadi nggak bilang
Dalam kehidupan berbudaya orang Tionghoa itu repot sembayangnya, Pak. Loh, kok orang Bali nggak pernah merasa bosen dalam upacara mereka? Cuma bedanya orang Bali hidup dalam budaya mereka. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah orang-orang Tionghoa menerima agama Buddha, mereka mengerti adanya kelahiran kembali. Ya, kelahiran kembali adalah sesuatu yang dalam Buddhisme adalah sesuatu yang mutlak, ya. Kelahiran kembali di dalam agama Buddha adalah sesuatu yang mutlak. Mau nggak mau harus terjadi. Nerima atau nggak nerima, ya cuci kembali. Nah, sekarang dihadapkan keadaan seperti itu. Kalau begitu, pemujaan leluhur apa maknanya? Setelah orang Tionghoa menjadi Buddhis, apalagi dia berendeng dengan altar Buddha. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Memang sebagian orang masih punya kepercayaan loh, leluhur yang dirawat itu leluhurnya suka balik kembali, ya. Jangankan Buddhis, Taois, Konfusianis, ya. Kebatinan, orang-orang kebatinan aja masih punya kepercayaan seperti itu kok. Buktinya si Klip Sangra masih suka komunikasi sama si Susana. Iya kan? Si Susana masih dibeliin kembang melati, ya. Bener gak? Lihat baca di koran tuh. Oh, dia masih bisa komunikasi, padahal itu udah lebih dari 49 hari loh. Satu hal lagi yang perlu diketahui, saya rasa kita perlu tahu, ya, supaya kita jangan bingung. Di dalam tradisi Buddhis Tionghoa, upacara 49 hari dianggap penting. Di dalam tradisi Jawa yang menjadi Buddhis, 100 hari dianggap penting. Jadi kalau Anda mau mengambil dua-duanya, silakan. Sembahyang 49 hari dilakoni, sembahyang 100 hari dilakoni juga. Tapi karena orang Tionghoa punya kepercayaan sembahyang 49 hari inilah yang harus diingat. Sebaiknya kita tahu. Jadi kita jadi nggak bingung, ya. Kenapa orang Tionghoa melakukan upacara sembahyang 49 hari? Karena Buddhis Mahayana dan Buddhis Tantrayana mempunyai keyakinan sebelum orang itu lahir menuju bentuknya yang benar, dia akan mengalami suatu proses antara bawah Chung Yin Sen selama 49 hari. Jangan timbul pikiran yang antagonistis, membuat kita jadi bingung nanti. Theravada Buddhisme mengatakan, begitu manusia mati putus napas, yang disebut mati adalah ketika kesadarannya lepas dari badan jasmani, begitu pula dia lahir kembali. Makanya itu ada Suryanto, tugasnya penting. Setiap orang jitbok dibacain parita, karena penting. Saat jitbok itu penting loh baca parita, ya. Karena Buddhis akan membacakan ucapan keyakinannya, kan. Nati me saranang anyang Buddha me saranang wara kuifo kuifa kuisem kuwi citawata. Tiada perlindungan lain yang kucari kecuali dalam Buddha, Dhamma, Sangha. Kalimat itu kan diucapin tuh, ya kan? Nah, itu penting. Kalau perlu dibisikin di kupingnya. Teman takut dia bangun lagi katanya. Nah, ini, ya, orang meninggal, dia akan lahir lagi menuju ke bentuk yang baru. Begitu dia putus napas, dia langsung. Mahayana dan Tantrayana mengatakan dia akan menuju suatu proses kehidupan yang berlangsung selama 49 hari. Dan selama 49 hari, anggota keluarganya harus membacakan doa dan memberikan jasa-jasa kebaikan untuk dia. Ya? Makanya, begitu dia putus napas, kesadarannya lepas dari badan jasmani, gak usah takut, semua orang akan mati. Diamin aja dulu tuh jenazah. Jangan ditak-atik, ya.
biarin sampai 8 jam baru dipindahin. Kan goyang-goyangin, kehwenya ada di mana, kehwenya jangan ditanya. Diemin aja, ada 8 jam baru dimandiin, pakaiin baju ya. Karena itu pun dipengaruhi Konfusianis loh. Mulutnya ditaruhin mutiara. Buddhis Konfusianis terpadu agar dia lahir kembali, dia bisa bicara. Dia lahir sebagai manusia di dunia ini, pakaiin sepatu yang bagus supaya dia lahir lagi menjadi orang kaya. Ya, maka dibawainlah si letong, si leho itu kan karena kebudayaan toh, supaya dia lahir lagi menjadi orang yang lebih baik. Buddhis Tantra dan Mahayana berpendapat selama dia 7 hari itu, dia akan berjalan selama 3 minggu. 7 hari pertama, 7 hari kedua, 7 hari ketiga, dia akan memiliki rasa sensitif dia yang luar biasa tingginya. Yang meninggal ini kesadarannya sebanyak 7 kali dari orang biasa. Ya, apakah dia udah kremasi, apa dia udah ditanam tuh selama 3 minggu itu, dia tuh akan mempunyai sensitif dia yang kesadarannya tinggi sekali. Biasanya dia melekat. Kalau dia di rumah, oh kita bisa dengar kok dia balik lagi sih yang meninggal. Karena kesadaran dia kuat sekali. Padahal nggak ada apa-apa, namun kita bisa dengar kan udah derap kakinya nih orang meninggal balik lagi. Biasanya begitu. Nah saat itu keluarganya harus membacakan doa. Bajunya mungkin 1 potong 2 potong buat kenangan. Yang lain tuh jangan dibakar, kasih orang. Ya. Baju ya kasih orang ya. Kalau buku bagaimana ya? Lagi mikir buku saya banyak ya. Kalau saya mati buku saya udah saya taruh perpustakaan aja ya. Anggota keluarga saya nggak demen baca buku, megang buku kayak megang besi panas. Aduh, jadi bingung. Buku jangan dibakar dong, sayang. Sumbangin ke perpustakaan. Ya. Nah, waktu 3 kali minggu kita mesti bacain doa. Doa buat dia. Jangan ribut anak-anak, jangan ribut kehwe, jangan. Nah, maka orang tua supaya anak jangan ribut kehwe, pagi-pagi atur dulu deh kehwenya dah. Punya rumah ada berapa bagi aja. Jangan tunggu udah mati baru. Ntar anak-anak sekarang pasti dia rebutan kehwe. Ya, lain dengan generasi kita yang dulu loh. Kita kalau nggak dikasih, kita nggak berani minta. Sekarang orang sekarang bapaknya belum mati, dia udah pengen tahu loh, bapaknya punya apa. Anak kurang ajar sekarang kan. Ya, hati-hati lah udah. Nah, udah 3 minggu dia berjalan, terus dia berjalan lagi sampai ke 5 minggunya. Nah, katanya 5 minggu itu kesadaran itu mulai menyadari kemana dia akan menuju kelahiran kembali. Tapi karena Buddhis Tantra dan Hindu masih punya satu kepercayaan, kalau orang meninggal, begitu meninggal dipegang kepalanya ya, dia merabah orang yang meninggal. Kalau yang panasnya di kepala, berarti dia lahir sebagai manusia lagi. Kalau telapak kaki yang dia pegang, telapak kakinya anget loh, dia lahir sebagai binatang katanya. Hindu dan Buddhis Tantra di sebagian negara punya kepercayaan seperti itu. Oke, jadi setelah udah 5 minggu bacain doa, terus lagi sampai ke 7 minggu. Nah, selesai itu ya. Selesai itu berarti jasa kebaikan itu diberikan kepada yang meninggal. Rasanya nih di Asia hanya orang Tibet yang paling rajin membacakan doa untuk orang meninggal. Kita males ya, takut. Oh, cepetan dah selesai kalau bisa dah. Ya, orang sekarang kan begitu. Namun itu kembali lagi, selasa hidup ini kita melakukan apa? Itu yang penting. Ya, nah kira-kira ini yang berhubungan dengan masalah cengbeng. Cengbeng punya nilai bakti kepada orang tua. Yang punya kuburan, lihat kuburannya sendiri. Jangan sampai kena rusak. Believe it or not, kuburan yang rusak mengganggu kehidupan yang masih hidup loh. Ya, kerendam air. Kadang-kadang ada orang jahil memang.
Dia ambil bambu, dia tancepin di atas kuburan. Kasihan. Jadi kamu mesti periksa kuburan leluhur kita. Ya. Nah, kalau yang nggak punya kuburan, pergi aja ke rumah Abu, lihat. Ya. Itu disusunkan dari generasi yang paling atas sampai ke bawah, yang tua sampai yang muda. Ya, kita kalau sembahyang ya gampang, sana aja. Apa yang Anda mau bacakan? Silakan Anda mau baca parita, mau baca ya. Oke. Kita beri waktu 5 menit untuk istirahat dulu. Yang mau ke kamar kecil atau mau nyanyi silakan. Memangnya ada yang mau bertanya secara lisan? Kalau ada yang berani bertanya lisan, dikasih hadiah. Tuh, seperti anak kecil diiming-iming. Yang berani bertanya lisan, dikasih hadiah. Nggak ada. Di sini ada 2 pertanyaan ya. Satu, apa ada istilah berhala dalam agama Buddha? Sebetulnya kata berhala juga nggak tepat ya. Yang disebut berhala itu apa? Kalau ada binatang disembah, mungkin kelihatannya bisa ya disebut berhala ya. Di dalam agama Buddha kan nggak ada binatang yang disembah ya. Patung Buddha bukan berhala loh. Anda nggak mau menyembah patung Buddha juga nggak apa-apa kok. Ya. Kenapa orang memberi penghormatan kepada patung Buddha? Kenapa? Why? Satu hari Anda pergi ke wihara, 100 orang, 98 orang nggak mau tahu. Tapi dari 100 orang ada 1 atau 2 orang nanya sama Anda, tadi gue lihat lu ngelihat patung Buddha. Kalau ada orang bertanya, tadi aku ngelihat kamu, saya ngelihat kamu ngelihat patung Buddha, kamu anjali, udah gitu kamu membungkukkan badan kamu, namaskara, sampai di dalam tradisi Buddhis itu uti, tauti, jidat, lengan 2, dengkul 2, udah 5 kan? Lu sampai menyentuh lantai. Kenapa? Bagaimana kamu jawabnya? Kenapa kita memberikan penghormatan kepada patung Buddha sedemikian rupa? Emangnya kenapa? Lalu kita bilang, saya Buddhis. Betul, saya Buddhis itu hanya statement loh. I am a Buddhist. Apa iya karena saya Buddhis, lihat patung Buddha, saya harus namaskara? Coba kamu jalan ke kebun raya Bogor. Di dalam kebun raya Bogor ada patung Buddha Jepang tuh, Daibutsu. Apa kamu namaskara juga di situ? Enggak kan? Nah, kita namaskara nih di hadapan Buddha. Ya kita karena duduk ya, kagak bisa namaskara. Biasanya kan berdiri. Tibetan Buddhism, Tantra Tibet, secara simbolis dia mengangkat kedua tangannya ke atas. Mahayana juga ada ucapan badan jasmani dan pikiran memberi penghormatan pada Buddha. Jadi yang harus dilihat sekarang adalah umat Buddha memberikan penghormatan kepada Buddha. Buddha di situ bukan berhala. Pengertian berhala cenderung gambar binatang, ya. Kalau seandainya dalam perjanjian lama, ketika mereka menyeberang sungai Laut Merah, ada sapi disembah, ya itu mungkin yang dimaksud berhala, karena gambarnya sapi, ya. Tapi Buddhis tidak menganggap, Neo tidak pernah, bahwa Sang Buddha adalah
sesuatu yang dipuja, karena Buddha memiliki kesempurnaan. Buddha itu sendiri Lord, Bhagawan, dia sempurna, jadi sembah orang. Kedua, Buddha memiliki maitri, karuna yang tak terbatas, metta karuna yang tak terbatas. Oleh karena itu dia disembah, dipuja. Ketiga, Buddha memiliki mahaprasna, kebijaksanaan yang tak terhingga. Berabad-abad lamanya, sejak Buddha parinirwana, 500 tahun setelah Buddha parinirwana, orang India membuatkan patung Buddha, mungkin 300 tahun ya. Sampai sekarang patung Buddha menjadi variasi, karena di dalam patung Buddha itu ada 48 tanda ya. 48 tanda keindahan yang ada di sekujur patung Buddha itu. Dan ditambah lagi yang susah ini yang kedua nih, 80 distinktif perbedaannya Buddha dengan yang lain. Itu di dalam Sutra Mahayana ada. Tapi biasanya yang dilihat tuh yang 48 itu aja dulu. Sebagai objek yang dipuja, memiliki sifat-sifat metta karuna, kesempurnaan, kebijaksanaan. Tapi yang kasat mata Buddha disembah, lihat saja patung Buddhanya itu. Yang pertama paling gampang dilihat adalah di Bacaku ya, di Basota. Punya keningnya itu ada tanda the wisdom eyes, tanda kebijaksanaan di jidatnya. Ya, terus kupingnya panjang. Ya, terus rambut usar-usarnya. Karena ini versi Ayodhya. Versi Ayodhya Sukhothai, Buddha diberikan mahkota. Ya, di atas segala-galanya, raja di atas segala-galanya, dia diberi mahkota. Tapi telinga, mata, hidung, sampai ke gigi-giginya, jari tangan, semua sekujur badan itu ada tanda-tanda keindahan yang dimiliki Buddha. Itu mungkin kebesaran seniman India awal-awalnya ya. Jadi distinktif sekali, gampang dilihat. Ya, oleh karena itu di dalam agama Buddha kita tidak mengatakan, tidak ada istilah berhala, karena Buddha sendiri bukan berhala kok. Kalau nggak mau menghormat patung Buddha, ya oke-oke aja. Buddhis nggak kata mutlak ya, harus punya altar. Nah, pertanyaan yang kedua dengan yang pertama ada hubungannya nih. Saya pernah mendengar salah satu penceramah, maksudnya si penceramah itu mengatakan ya, kita tidak boleh menaruh foto atau patung Buddha atau Kuan Yin menghadap tepat ke pintu masuk ke dalam rumah, pintu utama maksudnya ya. Jadi sebaiknya menghadap kemana? Harus gimana ya? Masing-masing penceramah ngomongnya beda-beda. Si umatnya jadi keblinger, bingung dia. Di daerah perumahan yang cukup bagus, teman saya, guru nih, dia menaruh patung Buddha menghadap ke pintu. Patung Buddhanya yang kagak kecil, gede, dibandingin sama rumahnya. Jadi kelihatannya tuh altar Buddhanya tuh mencolok sekali. Suami istri masih muda, dia ngadepin ke pintu. Dia sering dikunjungi orang. Siapa yang datang tuh? Orang yang datang tersiok-siok naik sepeda butut, yang jalan ke rumah dia. Ngapain? Minta beras. Kenapa dia datang? Dia bilang begini, Cidek, saya Buddhis, saya lihat Cidek rumahnya ada patung Buddha. Berarti si Cidek beragama Buddha.
Saya benar-benar susah dari sewan, datang saya nggak punya beras, saya minta. Benar dia nggak punya beras. Ya, gara-gara dia naruh patung Buddha ngadep ke depan, jadi tetangga pada tahu dia beragama Buddha. Jadi bukan masalahnya salah, bukan. Nggak apa-apa mau ngadepnya kemana? Emang paling bagus ngadepnya ke depan, ya. Tapi jangan dikecohkan, jangan. Emang patung Buddha yang paling bagus ditaruh di mana? Di mana Anda meletakkan Buddha Rupang sesungguhnya yang paling baik? Anda harus menjawab spontan. Foju Xing Zong Liao. Siapa yang jawab? Angkat tangan. Di hati. Anda bilang di hati. Sekarang patung Buddha kecil ini saya mau masukin ke mulut Anda. Tua bangka suka ngeledek ya. Kemari, taruh di mobil patung Buddha kecil ini. Yang mana nih yang jawab nih? Yang mana nih yang jawab nih? Hah? Tadi yang saya dengar suara siapa? Coba. Siapa yang jawab dulu nih? Ada. Anda. Benar. Yaudah, kalau ini milik Anda. Gak enak hati perempuan mau dimasukin ke mulutnya mah. Foju Xin Zong Liao. Pengertian Buddha ditaruh di dalam hati, ya. Letakkan on the proper way, ya. Kalau di mobil ngadepnya ke depan biasanya. Kita Buddhis nggak terikat kepada patung, tapi kita harus tahu on the proper way dong. Nah mungkin patung Buddha ditaruh di jamban kan? Nggak mungkin kan? Jadi kita harus tahu dengan otomatis kita tahu sendiri. Nah oleh karena itu memang meletakkan patung Buddha di dalam bentuk yang sebenarnya. Memang sebetul-betulnya the Buddha is in your heart. Kalau Buddha ada di dalam hati kita nggak usah. Misalnya nih kita pergi ke suatu desa ya, di suatu hotel yang sederhana, nggak ada patung Buddha, nggak ada apa. Kemana Anda sembahyang? Ke jendela. Ya, lihat matahari datangnya dari mana? Ke situ aja Anda sembahyang. Sederhana kok, ya. Juga tidak ada satu ikatan-ikatan yang tahayul, ya. Ya bukan seperti Perdana Menteri Eisaku Sato ketika dia didemo oleh mahasiswa Singapuren yang haluan kin, dia takut, dia lari. Pasang ngedemo rumah dia nih si Sato. Akhirnya Sato bawa istrinya kabur. Salah satu yang dia gendong adalah patung Buddha. Patung Buddha emangnya dianggap anak-anakan kali digendong-gendong. Tapi coba lihat demikian ya dalam kehidupan orang Asia tuh. Banyak hal-hal yang terjadi seperti itu. Oke, saya akhiri. Jadi sebetulnya mau taruh di mana boleh saja. Nah, jadi tipsnya yang dilihat lagi adalah kehidupan beragama harus berusaha menyentuh nilai-nilai agama itu sendiri. Di negara-negara Asia, banyak orang-orang Buddhis meninggalkan keyakinan agama Buddhanya karena apa? Karena mereka tidak mengerti agama Buddha. Mereka menginterpretasikan yang salah. Mereka melihat kehidupan beragama Buddha seperti kehidupan yang tahayul. Ketika mereka dioyok-oyok untuk pindah, mereka nggak pikir-pikir lagi, udah dia pindah. Padahal agama Buddha yang dulu yang dia yakini seperti apa. Oke, kalau ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri pertemuan di sini. Terima kasih atas perhatian anak sekalian. Selamat siang, Namo Buddhaya. Ya.